Mohon maaf ya, ini gangguan jaringan, koneksi. Saya ulang lagi, saya masuk ke materinya. Jadi untuk e-commerce ini merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan lewat internet. E-commerce merupakan melibatkan individu dan organisasi yang tidak dibatasi oleh batas teritorial negara. Jadi menurut Ripert and Jaworski dalam bukunya Rudy et al. Tahun 2008, halaman 9, e-commerce adalah pertukaran yang dimediasi oleh teknologi antara beberapa kelompok, bisa individual atau organisasi, secara elektronik berbasiskan aktivitas intraorganisasional atau interorganisasional yang memfasilitasi pertukaran tersebut. Konsep e-commerce memiliki 5 konsep dasar, yaitu automation. Yang pertama di sini, yang kedua streamlining atau integration, kemudian publishing, dan konsep keempatnya interaction dan transaction kelimanya. Jadi untuk konsep yang pertama, automation, di sini otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Ini konsep enterprise resource planning. Kemudian streamlining atau integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Ini konsep dari just in time. Jadi tepat waktu, tidak biasanya di sini tidak ada persediaan, jadi langsung apa namanya uh, uh, saat transaksi langsung dilayani ya, tanpa ada perusahaan tidak menyediakan tidak menyediakan persediaan. Jadi di sini konsepnya just in time. Kemudian publishing ini kemudian berkomunikasi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan, ini konsep elektronik cataloging. Jadi saya ulang lagi untuk konsep just in time, ini tepatan waktu. Jadi di sini biasanya perusahaan tidak membuat persediaan, jadi setiap ada pesanan langsung dilayani ya. Jadi ini menghemat biaya gudang ya. Jadi bukan barangnya langsung terjual ya. Jadi tidak menyimpan barang di sini untuk jangka waktu lama untuk bagi perusahaan. Kemudian konsep interaction di sini pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Ini konsep elektronik data interchange. Jadi di sini sebisa mungkin human error-nya diminimalisir ya. Karena dengan menggunakan informasi data pelaku bisnis dengan menggunakan konsep elektronik data interchange. Kemudian transaksi di sini konsep yang kelima, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Ini konsep electronic payment. Perkembangan e-commerce, perkembangan di Indonesia maupun di luar negeri, di internasional. Perkembangan e-commerce sendiri di Indonesia, dalam perkembangan e-commerce di Indonesia ini memiliki tantangan-tantangan. Di antaranya kultur, ya. Kultur Indonesia biasanya di sini masyarakat Indonesia yang masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog. Kemudian masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang akan dijual. Jadi sepertinya belum puas kalau belum memegang barang yang akan dibeli. Kemudian masih senang menawar harga dijual. Ini masih kebiasaan orang kita ya. Walaupun sudah terpampang harga, kadang masih ditawar lagi. Kemudian kepercayaan, ini kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Ya. Jadi mereka biasanya pengennya harus ketemu, melihat barangnya secara langsung. Kemudian kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang, dan kepercayaan penggunaan masih jarang di sini. Itu beberapa program e-commerce di Indonesia, tantangan-tantangannya mengenai kultur dan kepercayaan. Sedangkan perkembangan e-commerce di luar Indonesia secara internasional, ini menurut survei dari IDC, International Data Corporation, pertumbuhan e-commerce di luar Indonesia mencapai 800% sampai dengan tahun 2005. Ini data di tahun 2005. Di dunia maya sekarang terdapat lebih dari 2.100.000 image ya, dan lebih kurang 128,3 juta existing feeds. Sedangkan menurut survei yang dilakukan oleh Sonet, ini tahun 2005 konsumen membelanjakan di atas 80 miliar pounds sterling ya, atau sekitar 143 miliar dolar. Naik sebesar 22% dari tahun 2004 dari pinjol pembelanjaan online menurut suatu laporan dari Comscore jaringan.
Nah, ini arsitektur untuk e-commerce ya. Jadi di sini ada internet, medianya, ada firewall, kemudian ada merchant atau organisasinya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, di sini pembeli potensial, ini mereka biasanya akan mencari produk atau layanan dari perusahaan dengan melihat menuju halaman World Wide Web ya, triple W di sini. Kalau tidak di sini, jadi ini maksudnya eh, pembeli potensial dia akan melihat menuju halaman World Wide Web di sini. Ya. Jadi mereka akan berada di depan komputer untuk cari produk ya, atau layanan dari suatu perusahaan. Jadi arsitek ini terdiri dari medianya internet, firewall, dan organisasi. Di sini untuk apa namanya komponen internet ini merupakan media di mana merchant atau perusahaan atau organisasi berinteraksi dengan secara elektronik dengan konsumennya. Kemudian firewall ini akan apa namanya melindungi bisnis ya, dari orang-orang yang akan melakukan fraud firewallnya di sini. Sedangkan sistem yang ada di perusahaan akan memproses transaksi bisnis yang dihasilkan oleh ini tadi World Wide Web ya, yang dihasilkan oleh World Wide Web di sini oleh pihak konsumen. Jadi untuk arsitek ini ada 3 komponen, internet, firewall, dan organisasi atau perusahaan atau merchant. Jadi media internetnya merupakan media di mana merchant, organisasi atau perusahaan berinteraksi secara elektronik dengan konsumen. Sedangkan komponen firewall-nya akan melindungi bisnis dari orang-orang yang akan mengganggu atau melakukan fraud atau kecurangan. Sistem yang ada di perusahaan ini akan memproses transaksi bisnis yang dihasilkan oleh lewat triple W tadi atau melalui World Wide Web ya oleh pihak konsumen. Untuk ruang lingkup e-commerce di sini ini ada 4 ya, ada business to business, kemudian business to consumer, consumer to consumer, kemudian consumer to business. Jadi bisnis ini bisa kita anggap sebagai merchant atau organisasi atau perusahaan yang bisa jadi konsepnya business to business atau B2B kita biasa sebut ya. B2B ini ada angka 2 biasa kita apa namanya samakan dengan co ya, business to business atau business to consumer, jadi perusahaan ke consumer, B2C ya, consumer to consumer, C2C, atau consumer to business, C2B. Jadi ruang lingkupnya transaksi dari perusahaan ke perusahaan, business to business atau B2B, atau transaksi dari perusahaan ke konsumen, B2C ya, dari perusahaan konsumer, atau transaksi dari konsumer ke konsumer, C2C. Kemudian konsumer to business, jadi dari konsumer transaksi dari konsumer ke perusahaan, C2B. Untuk penjelasannya di sini business to business, B2B. Pengertian B2B merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas penduduk yang besar. Contoh e-commerce B2B atau business to business yaitu Alibaba dan Amazon. Ini 2 raksasa teknologi. Karena transaksi produk di dalamnya dilakukan dalam skala besar dan dari sebuah perusahaan ke perusahaan yang lain. Untuk karakteristik B2B di sini, sebentar saya hitungan kali. Untuk karakteristik B2B atau business to business, yang pertama pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Kemudian pertukaran informasi yang dilakukan dengan sistem format yang sudah disepakati dan service sistem yang digunakan antar kedua pebisnis yang juga menggunakan standar yang sama. Kemudian salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya ya. Jadi tanpa permintaan mungkin salah satu rekan bisnis bisa mengirimkan datanya. Kemudian cara ini digunakan ini EDI ya, atau Electronic Data Interchange.
Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Ini model jaringan di mana setiap komputer yang terhubung memiliki kedudukan sejajar tanpa adanya server. Dengan model ini, antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Jadi ini tanpa server ya. Kemudian lingkup berikutnya bisnis to consumer atau B2C di sini. Pengertian B2C ini merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Contohnya yaitu Tokopedia, Traveloka, Shopee, Tiket, Blibli, dan Lazada. Ini contoh untuk bisnis to consumer ya. Jadi dari bisnis ke konsumen, dari perusahaan ke konsumen. Untuk karakteristik B2C di sini informasi disebarkan secara umum. Pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Pelayanan diberikan berdasarkan permintaan ya. Konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah client server, di mana konsumen berada pada sisi klien dengan menggunakan web browser untuk mengaksesnya, dan pelaku usaha berada pada sisi server. Ini ada server dan klien, beda dengan B2B tadi ya, tanpa server ya. Jadi berlaku sejajar untuk di sini. Ya. Ini karakteristik untuk B2B tadi. Jadi model jaringan di mana setiap komputer yang terhubung memiliki kedudukan sejajar tanpa adanya seperti kalau B2B. Beda dengan B2C tadi ya. Di sini ada klien dan server. Kemudian untuk lingkup yang ketiga dari e-commerce yaitu C2C atau consumer to consumer atau konsumen ke konsumen. Pengertian C2C di sini merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Contohnya apa? OLX dan Facebook. Ya. Ini karakteristiknya untuk C2C. Pada lingkup konsumen ke konsumen ini bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang contohnya. Kemudian internet ini dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk di sini. Sehingga jika ada ketidakpuasan atau suatu produk, maka akan segera tersebar luas biasanya melalui komunitas tersebut. Ini karakteristik dari situasi ya, konsumen atau konsumen ke konsumen. Nah, kemudian untuk lingkup yang keempat dari e-commerce ini ada consumer to business atau C2B. Ya, pengertian C2B di sini merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Contohnya apa? Misalnya saja situs yang menjual jasa freelance foto, desain, menulis, dan lain-lain. Misalnya ada iStock, Fiverr, dan Upwork di sini. Ini contohnya. Nah, keuntungannya e-commerce bagi produsen dan bagi konsumen apa di sini? Ini ada beberapa keuntungan. Keuntungan e-commerce bagi produsen yang pertama, kemampuan grafis internet mampu memperlihatkan produk apa adanya, natural, serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkannya tanpa ongkos atau biaya cetak. Keuntungan e-commerce bagi produsen kedua, lebih aman membuka toko online dibanding membuka toko biasa. Kemudian keuntungan yang ketiga bagi produsen dengan menggunakan e-commerce ini, berjualan di dunia maya internet tidak mengenal hari libur dan hari besar. Semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan kalau menggunakan toko
konvensional ini biasanya ada hari libur juga mereka libur. Sedangkan kalau kita menggunakan elektronik, dunia maya, internet, ini tidak dibatasi hari biasanya. Hari libur pun bisa melakukan transaksi. Kemudian keuntungan produsen yang berikutnya dengan e-commerce ini tanpa batas-batas wilayah dan waktu, sehingga memberikan jangkauan pemasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu. Jadi antar negara, lintas negara juga tidak dibatasi, lebih luas jadi jangkauan pemasarannya. Kemudian yang kelima, keuntungan produsen menggunakan e-commerce, revenue stream di sini atau arus pendapatan yang baru untuk mungkin sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional. Jadi mungkin pemasaran konvensional mungkin terbatas ya jangkauan pasarnya, sedangkan menggunakan e-commerce lebih luas, bisa antar negara tanpa dibatasi lagi satu negara dengan negara, demikian pula dengan waktu ya. Jadi untuk arus pendapatannya mungkin ini lebih lebih menguntungkan, bisa ada tambahan dibanding dengan melalui cara konvensional yang hanya terbatas ya. Kemudian keuntungan produsen keenam dengan menggunakan e-commerce ini akan meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Ya. Jadi pangsa pasarnya lebih luas daripada menggunakan cara konvensional yang bisa ke mancanegara ya, secara internasional, secara global ya. Di mana dengan penggunaan e-commerce kemungkinan untuk meningkatkan pangsa pasar yang semula punya pangsa pasar di dalam negeri saja, domestik misalnya, dengan adanya e-commerce maka pangsa pasar menjangkau luar negeri. Ya. Kemudian keuntungan produsen lainnya berikutnya dengan menggunakan e-commerce, ini bisa menurunkan biaya operasi, operating cost. Penggunaan teknologi internet memungkinkan untuk melakukan kegiatan pedagang selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, di mana hal tersebut tidak berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk biaya lembur, untuk karyawan atau pegawai, karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh komputer, yang tidak membutuhkan operator untuk menjalankan proses perdagangan. Cukup hanya dengan menggunakan software tertentu saja, maka segala aktivitas dalam transaksi perdagangan dapat dilakukan. Beda dengan secara konvensional, ya, misalnya ada tembur, berarti ada jam lembur ya, overtime-nya. Dengan menggunakan e-commerce ini tidak perlu kita menambah biaya operasi. Bikin pula jamnya juga bisa selama 24 jam, selama 7 hari seminggu. Kemudian keuntungan produsen yang berikutnya dengan menggunakan e-commerce yaitu penghematan besar yang dimungkinkan melalui email. Ya. Nah, ini beberapa keuntungan e-commerce bagi produsen. Kemudian bagi konsumen apa keuntungannya dengan melakukan transaksi secara e-commerce? Ini ada beberapa keuntungan juga di sini bagi konsumen. Yang pertama, kemungkinan transaksi jual beli secara langsung dan mudah. Maksudnya adalah proses jual beli yang terjadi dalam e-commerce tidak membutuhkan perantara, di mana proses transaksi yang terjadi langsung antara merchant dengan customer. Ya, jadi langsung pembeli dengan customernya bertransaksi tanpa perantara di sini. Jadi bisa memutus perantara di sini. Kemudian disintermediation adalah proses meniadakan calo dan pedagang perantara. Kemudian keuntungan konsumen berikutnya, ketiga, menggunakan digital cash atau electronic cash atau e-cash, electronic cash ya, tanpa harus membayar dengan uang tunai. Jadi lebih mudah, lebih aman di sini. Kemudian keuntungan konsumen berikutnya dengan menggunakan transaksi menggunakan e-commerce, ini memberikan kesempatan konsumen yang berada di belahan dunia manapun untuk dapat menggunakan sebuah produk atau servis yang dihasilkan dari belahan dunia yang berbeda dan melakukan transaksi dan meraih informasi dari pihak pertama sepanjang tahun tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi menggunakan e-commerce pada batasan waktu ya, selama 24 jam, 7 hari selama seminggu. Di sini tidak ada tambahan lembur dan sebagainya karena menggunakan sistem tadi ya. Menggunakan software. Kemudian keuntungan konsumen berikutnya ya, bisa memberikan kesempatan konsumen untuk mendapatkan produk atau fitur terbaik dari berbagai belahan dunia tadi. Oke, sudah ini ya.
Ini keuntungan yang kelima, memberikan kesempatan konsumen untuk mendapatkan produk atau service terbaik dari berbagai pilihan yang ada, karena konsumen mendapat kesempatan untuk memilih berbagai jenis produk atau service secara langsung. Ini keuntungan yang kelima bagi konsumen menggunakan transaksi dengan e-commerce. Kemudian berikutnya, keuntungan bagi konsumen yaitu memberikan kesempatan bagi konsumen yang terpisah tempat tinggalnya dari produsen untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar pengalaman. Jadi tanpa jarak lagi ya, walaupun di belahan dunia, antar negara di sini. Sehingga akan sangat menguntungkan produsen untuk meningkatkan kualitas produk atau servis sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, itu beberapa keuntungan yang bisa diperoleh baik oleh produsen maupun konsumen bila transaksinya menggunakan e-commerce dibanding dengan secara konvensional. Ini perbedaan antara e-commerce, marketplace, dan online shop. Di sini e-commerce, marketplace, maupun online shop ini adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis online. Meskipun ketiganya menawarkan cara yang sama untuk membeli dan menjual produk secara online, tapi sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar di antara ketiganya. Di sini ada beberapa perbedaan mengenai konsep dan tujuan misalnya. E-commerce ini merujuk pada setiap aktivitas transaksi bisnis yang dilakukan melalui jaringan internet. E-commerce dapat mencakup bisnis online yang menjual produk secara langsung ke konsumen atau bisnis yang menjual produk kepada bisnis lain. Sementara itu, marketplace adalah platform online yang menyediakan tempat bagi banyak penjual untuk menjual produk mereka ke konsumen. Sementara online shop ini adalah toko online yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu penjual. Kemudian dari segi pemilikan bisnis, perbedaan e-commerce, marketplace, dan online shop di sini, e-commerce dan online shop dimiliki dan dioperasikan oleh satu penjual tunggal, sementara marketplace memiliki banyak penjual yang bergabung dalam menjual produk mereka di platform tersebut. Biasanya marketplace mengambil komisi atas setiap transaksi yang terjadi di platform mereka. Untuk produk, e-commerce dan online shop biasanya memiliki produk yang spesifik atau terbatas yang dijual oleh satu penjual. Di marketplace, di sisi lain, menawarkan berbagai produk dari berbagai penjual, sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan di marketplace. Untuk kontrol produk di sini, e-commerce dan online shop memiliki kontrol penuh atas produk yang mereka jual. Mereka dapat menentukan harga, kualitas, dan detail produk lainnya. Sedangkan di marketplace, penjual memiliki kontrol atas produk mereka, tetapi platform memiliki persyaratan dan standar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas dan integritas platform. Yang kelima, perbedaannya antara e-commerce, marketplace, dan online shop. Pengalaman pelanggan di e-commerce dan online shop itu tergantung pada strategi dan pengalaman yang ditawarkan oleh penjual. Sedangkan di marketplace, pengalaman pelanggan tergantung pada kualitas dan reputasi penjual serta pengalaman menggunakan platform. Itu beberapa perbedaan ya, 5 perbedaan antara e-commerce, marketplace, dan online shop. Ini adalah latihan, mungkin bisa keluar di UAS ya. Jadi kalian kerjakan nanti ini. Ini semua ada di materi yang saya jelaskan tadi di atas. Kalian tinggal pilih saja. Ini pilihan ganda. Nah, nanti dikumpulkan di e-learning ya. Dimasukkan di tugas yang kemarin saya, digabung di tugas TM yang ke-12 kemarin. Mungkin nanti waktunya saya perpanjang yang di tugas yang kemarin ya. Jadi ini digabung saja nanti pengumpulannya di TM ke-12. Ini juga kelompok ya, sama kelompoknya dengan yang kemarin. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan untuk masalah e-commerce. Jadi untuk tugas-tugas ini akan bisa menambah poin kalian ya, nilai kalian nanti di hasil total. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira dulu ya untuk materi e-commerce ini. Nanti bila ada yang belum jelas,